Kita akan ucapkan dulu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, kita ucapkan dulu ya. Siap semua? 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan. Berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, buka Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Kita akan dengar pembacaan firman Tuhan, ya. Kita akan belajar pada pagi ini menikmati kesejahteraan. Filipi 2 ayat yang ke-12, nanti kita juga akan dengar dari versi yang lain yang akan dibaca. Kebesaran, kecilin dikit. Pakai yang itu aja, pakai yang hitam Marlin. Udah nggak usah, pakai yang hitam aja. Hah? Mati. Tes. Kok nggak hidup nih? Ya, coba. Udah. 1, 2, 3. Ya. Filipi 2 ayat 12. Ya. Posisinya soalnya nge-feedback. Ya, udah. Ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Geser ya. Marlin sebelah sini, yuk. Baca dari versi bahasa Indonesia masa kini. Tunggu. Filipi 2 ayat 12 bahasa Indonesia masa kini. Iya. Sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka Lebih. diulang ya. Ya. Sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Iya, saudara, kita sudah dengar dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Ya, versi mudah di Indonesia masa kini dan terjemahan baru. Saudara, dari terjemahan baru dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara, ada yang diterjemahkan dikatakan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya, kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Saudara, ayat ini Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Filipi. Ya, jemaat yang ada di Filipi, kita lihat Rasul Paulus berkata, kamu sudah menerima keselamatan. Ya, keselamatan yang sudah diterima lewat salib. Ya, kemudian dikatakan itu sebabnya berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Nah, saudara,
kita sudah belajar bahwa saudara dan saya pun sudah diselamatkan. Tetapi ingat, saudara dan saya belum selamat. Lewat salib, Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa seluruh manusia, dan kita sudah diselamatkan tetapi belum selamat. Makanya kita harus merespon, kita harus menanggapi, karena keselamatan atau selamat itu berarti usaha Allah mengembalikan saudara dan saya kepada rancangan yang semula. Ya, ketika manusia dijadikan oleh Allah, ada satu rencana Allah yang besar, yaitu supaya manusia hidup menuruti kehendak Allah. Tapi kita tahu manusia jatuh dalam dosa. Nah, kita sudah belajar dari ayat yang sama. Kalau saudara punya catatan, saudara lihat, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut, kemudian dengan hormat, dengan gentar, dan dengan patuh. Lalu di ayat ini dikatakan supaya apa? Ketika saudara dan saya merespon apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita, mengerjakan keselamatan itu, saudara akan menikmati kesejahteraan hidup di dalam hidup ini. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara lihat dulu sejahtera itu apa. Sejahtera itu berarti aman. Ya. Kemudian sejahtera itu sentosa dan makmur. Sejahtera itu selamat. Nah, jadi saudara, ayat ini berkata, berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Ketika saudara dan saya hidup, ya, mengerjakan keselamatan dengan takut, dengan hormat, dengan gentar, dengan patuh, maka saudara, kita akan menikmati kesejahteraan di dalam hidup ini. Kesejahteraan, kalau sejahtera itu berarti aman, sentosa, dan makmur serta selamat. Tapi ketika saudara tambahkan kata itu kesejahteraan, berarti itu keadaan. Keadaan yang saudara dan saya akan alami di dalam hidup ini, ya, kita akan menikmati rasa aman. Kita akan menikmati keadaan sentosa, kita akan menikmati keadaan makmur, dan terakhir, saudara dan saya akan menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau saudara dan saya ambil. Ya, ini yang Tuhan ingin kita terima. Ya, saudara. Tetapi seringkali saudara, apa yang ditawarkan oleh Tuhan, kita tidak ambil. Saudara lebih senang mengambil apa yang ditawarkan oleh dunia. Ya, memang kenikmatan dunia hari-hari ini sudah menjerat manusia. Sehingga saudara, saya sudah berulang kali katakan, pernahkah ketika saudara bekerja, ketika yang masih sekolah bersekolah, memikirkan kalau aku dipanggil Tuhan, aku kemana nanti? Kan enggak pernah, hampir tidak pernah. Ya saudara, hampir kita tidak pernah memikirkan. Dan kita terus menjalani hidup ini seperti apa yang kita jalani di dunia ini. Kita melakukan apa yang kita ingin lakukan di dunia ini. Saudara, padahal kita tahu bahwa hidup kita harus kita pertanggungjawabkan. Nah, saudara, kita lihat ketika saudara dan saya mengerjakan keselamatan seperti yang tadi saya katakan, dengan takut, dengan hormat, dengan gentar, dengan patuh, maka saudara, kita akan nantinya menikmati hidup di dalam kesejahteraan. Ya, sebab ayat ini dikatakan, kalian sudah diselamatkan oleh Allah, jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Nah, sekarang saudara, saya ingin ajak saudara belajar firman Tuhan supaya kita menikmati kesejahteraan di dalam hidup ini. Ya, sejahtera itu berarti aman. Sejahtera itu berarti sentosa, sejahtera itu berarti makmur, dan sejahtera itu berarti selamat. Ketika saudara lakukan apa yang Tuhan mau, maka kita akan menikmati keadaan yang ditulis dari arti sejahtera ini. Ya, saya ingin ajak saudara, ya, kita mau belajar firman Tuhan. Yang pertama, ya, keadaan aman. Itu berarti bebas dari bahaya, dari gangguan, karena dilindungi oleh Tuhan. Nah, keadaan aman itu berarti saudara bebas dari bahaya, dari gangguan, karena dilindungi oleh Tuhan. Ya,
Saudara, kita lihat manusia di dunia ini, semua manusia, bukan cuma saudara dan saya, bukan cuma kita orang-orang yang berkata aku orang Kristen ingin menikmati rasa aman, keadaan aman. Semua manusia, kalau saudara survei, tanya tetangga saudara, tanya siapapun yang saudara ketemu, kamu mau hidup aman atau mau hidup kacau? Kamu mau hidup aman atau menikmati keadaan yang tidak menentu? Pasti jawaban semua orang akan berkata, aku ingin hidupku aman. Ya, keadaan aman. Aku hidup menikmati rasa aman. Saudara, setiap manusia rindu ya boleh menikmati rasa aman di dalam hidupnya. Kenapa? Karena saudara, ketika kita menikmati keadaan aman, saudara yang bekerja dapat bekerja dengan baik. Betul? Saudara yang bekerja dapat bekerja dengan maksimal. Kenapa? Karena aman. Pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Pekerjaan bisa kita kerjakan dengan maksimal. Kenapa? Karena aman. Ya, karena aman. Nah, saudara, itu manusia. Suatu negara, saudara. Kalau kita tahu satu negara dalam keadaan kacau, tidak ada negara lain yang mau masuk menginvestasi atau menanam modal di negara itu. Bisa-bisa investasi yang mereka sudah tanam di negara itu, ketika terjadi kekacauan mereka akan cabut, mereka akan keluar dari negara itu dan mereka akan pindahkan ke negara yang lain yang aman. Saudara, itu negara. Ya, jadi saudara, ketika satu negara keadaannya aman, ya, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi hal-hal yang bisa membuat usaha berhenti, ya, perusahaan bisa berhenti. Nah, saudara, negara-negara yang melihat, oh negara itu aman, mereka akan beramai-ramai menginvestasikan, menanamkan modalnya di negara yang aman untuk membangun satu perusahaan yang mereka miliki, yang mungkin di negara mereka sudah tidak mungkin bisa dibangun lagi satu pabrik yang baru atau apa. Nah, itu akan datang. Kalau saudara baca berita yang ada di negara kita Indonesia, ibu kota negara Nusantara yang sedang dibangun, yang akan menjadi ibu kota green. Maksudnya, kalau bisa tidak ada polusi di sana. Dan saudara tahu, kalau saudara baca dari berita yang ada, banyak negara yang sudah mau menginvestasikan. Salah satunya kalau saya sebut Korea. Korea itu sudah mau menginvestasikan apa? Membangun pabrik di Indonesia, yaitu mobil listrik. Dan mereka ingin IKN ini nanti seluruh masyarakat yang tinggal di sana, baik motornya motor listrik, baik mobilnya mobil listrik. Sebab mobil listrik tidak ada polusi. Ya, tidak ada polusi. Nah, saudara, kita lihat ketika negara aman, maka akan datang investasi, akan datang semua yang diinginkan oleh mereka untuk dapat nanam modal di sana. Nah, saudara, kita lihat ketika kita mengerjakan keselamatan, ya, dengan takut, dengan hormat, dengan gentar dan dengan patuh, saudara, maka saudara kita akan menikmati rasa aman. Rasa aman itu bukan berarti saudara bebas dari persoalan. Ya, rasa aman itu bukan berarti oh kalau aman bebas dari persoalan. Tetap saja satu negara yang aman seperti apapun tetap ada masalah. Tapi saudara, yang kita harus tahu, ketika kita menghadapi masalah, ya, kita akan menikmati rasa aman itu. Kenapa? Karena kita bisa melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Itu loh saudara. Ya, jadi keadaan aman, rasa aman ini saudara, bukan berarti saudara dan saya lepas dari masalah, dari persoalan. Tetap ada. Tuhan masih izinkan kita menikmati rasa aman. Di tengah rasa aman itu ada hal-hal yang bergejolak, ya, atau ada reak-reak yang membuat kita hidup mungkin merasa oh kok gini ya. Tapi saudara, ketika keadaan aman, rasa aman yang ada di dalam hidup kita, yang kita kerjakan, ya, yang kita alami karena lewat melakukan firman Tuhan,
saudara kita akan dapat lewati itu bersama dengan Tuhan. Ini loh saudara. Ya, jadi keadaan aman itu bisa kita lewati ketika ada masalah, ya, bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, ayo bebas dari bahaya dan gangguan karena dilindungi oleh Tuhan. Itulah keadaan aman atau rasa aman yang saudara dan saya bisa nikmati, ya, dilindungi. Ya, jadi kita terbebas itu perasaan kita walaupun ada, tetapi kita nikmati bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ya, tiap orang ingin menikmati hidup aman. Saya lupa klik. Ya. Nah, sekarang sentosa. Sentosa, ya. Sentosa itu berarti bebas dari kesukaran. Bebas dari kesukaran. Tadi rasa aman, kita menikmati keadaan aman bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, saudara, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan melindungi kehidupan kita. Sekarang kita melihat saudara 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Nanti tolong baca dari firman Allah yang hidup juga ya Marlin. Firman Allah yang hidup 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Sentosa itu berarti bebas dari kesukaran. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Iya, firman Allah yang hidup. Satu Tesalonika 5 ayat 18, Ya. firman Allah yang hidup. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Iya, saudara, tadi terjemahan baru, ucapkanlah syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita. Ya, itu singkatnya. Dari firman Allah yang hidup, apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Nah, tadi kita sudah lihat, sejahtera berarti keadaan aman. Ya, keadaan aman bukan berarti saudara dan saya lepas dari persoalan, tetapi ketika kita menghadapinya, saudara, kita akan dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melindungi hidup kita. Lalu saudara, sentosa. Ya, sejahtera itu berarti sentosa, bebas dari kesukaran. Nah, ini lagi saudara, ya, ketika kita menikmati rasa aman dari Tuhan Yesus, saudara dengar, ketika saudara dan saya menikmati rasa aman dari Tuhan Yesus, maka saudara, kita akan menikmati rasa aman ini ke tingkat sentosa. Sekali lagi, jangan salah, bahwa sentosa itu bebas dari kesukaran. Bukan berarti saudara kita benar-benar akan menikmati kebebasan. Tetapi saudara, ketika ayat yang kita sudah baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ya, apapun yang terjadi hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus. Ketika saudara menikmati rasa aman, kemudian kita akan menikmati rasa sentosa, bebas dari kesukaran, berarti saudara, ketika kita masih menghadapi kesukaran di hidup ini, saudara akan merasa sentosa. Saya akan merasa sentosa. Dengan apa? Ayat ini berkata, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Saudara, kesukaran yang saudara dan saya hadapi sekali lagi itu cuma di dunia. Dengar ini, saudara dan saya alami kesukaran cuma di dunia. Ya. Ketika kita masih hidup di dunia itu kesukaran akan tetap ada. Dan kita juga harus tahu kesukaran yang ada di dunia ini yang kita alami itu hanya bersifat sementara. Bersifat sementara. Kesukaran yang saudara dan saya alami cuma bersifat sementara. Sampai kapan?
Sampai nafas ini berhenti. Ya, sampai hidung kita sudah tidak bisa menghirup udara segar yang Tuhan berikan, oksigen yang ada di sekitar kita. Itu loh. Jadi saudara, mari untuk kita bisa menikmati sentosa di dalam hidup ini. Ayo belajar bersyukur. Ayo belajar berterima kasih atas apa? Atas semua yang saudara dan saya alami. Ayat ini berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ketika saudara dan saya bisa bersyukur, ketika kita bisa bersyukur, persoalan yang datang kita bilang terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, ini hanya bersifat sementara dan semua akan berakhir, semua akan berhenti. Ya, ada satu ayat yang berkata bahwa penderitaan yang engkau alami di dunia ini, itu di dalam Roma, di Korintus juga ditulis, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang saudara dan saya akan terima. Nah, coba saudara, firman Tuhan berkata penderitaan yang engkau alami di dunia ini. Maksudnya selama saudara dan saya bernafas, selama kita masih hidup, maka dikatakan oleh ayat itu, oleh firman Tuhan, itu tidak ada bandingnya dengan kemuliaan, dengan kesukaan yang saudara dan saya akan terima di mana? Ketika kita bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi saudara, sentosa ini, bebas dari kesukaran ini berarti kita tahu bahwa semua yang kita alami itu hanya bersifat sementara. Sehingga rasa sentosa, keadaan sentosa yang ada di dalam hati ini akan terus kita alami, akan terus kita nikmati di dalam hidup kita. Ya, itu yang dimaksud sentosa. Sekarang kita lihat. Nah, jadi sejahtera itu aman, sentosa dan makmur. Nah, sekarang makmur. Ya, saudara, makmur ini saudara berarti kecukupan atau tidak kekurangan. Nah, saya ingin saudara dengar Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Sentosa berarti kecukupan, tidak kekurangan. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal. Ya. Dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia ya, ayat yang sama saudara. Filipi 4 ayat 12, dengar. Jadi saya tahu bagaimana memuaskan diri, baik ketika hidup dalam kekurangan maupun dalam kelebihan. Karena saya sudah menemukan rahasia bagaimana caranya bisa merasa puas dalam segala keadaan, baik kenyang maupun lapar, baik kaya maupun miskin. Ayat 13, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Tadi poin pertama rasa aman, ya keadaan aman saudara bukan berarti kita lepas, tetapi kita tahu ketika kita menikmati keadaan aman, ada masalah, ada Tuhan bersama dengan kita. Kemudian sentosa, ketika saudara dan saya mau menikmati rasa sentosa dari aman meningkat kepada sentosa, lepas dari kesukaran, bukan berarti saudara dan saya terbebas dari kesukaran. Tetapi kita tahu kesukaran yang kita alami hanya bersifat sementara. Kalau tadi aman yang kita alami kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Kemudian sentosa, persoalan, masalah yang kita alami itu hanya bersifat sementara. Ya, itu sebabnya kita harus belajar bersyukur
supaya kita bisa menikmati rasa sentosa itu. Lalu yang ketiga, ya, makmur, kecukupan, tak kekurangan. Kalau kita baca dari pasal 4 ayat 12-13 Filipi, maka saudara Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu, ya saudara, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 11 kalau tidak salah, Rasul Paulus berkata, aku karam kapal sekian kali, aku disesat sekian kali, aku menderita kelaparan, aku harus ini, aku harus, tapi semuanya itu saudara, Filipi 4 ayat 12 katakan, aku dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makmur, kecukupan, tak kekurangan. Ya, ketika Rasul Paulus mengalami kekurangan, dia berkata, aku sanggup menanggungnya karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan padaku. Ketika dia menghadapi kecukupan, dia juga tahu dan dia dapat menanggungnya. Kecukupan itu bisa membuat orang lupa sama Tuhan. Kecukupan bisa membuat saudara tinggalkan Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, aku tahu menanggungnya, baik kecukupan, baik kekurangan. Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan padaku. Ketika dia kekurangan, dia tidak menyangkal Tuhan. Tapi ketika dia berkecukupan pun, dia tidak lupa diri. Nah, dia sudah belajar kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan hidupnya. Saudara, kalau saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah berkata, serigala ada lobangnya. Lobang itu bukan berarti lobang, tapi rumah, ya, tempat tinggal. Kalau saudara lihat, ya, Well TV itu, serigala itu bikin rumah itu di bukit, digali, dia bikin kayak goa untuk tempat tinggalnya. Jadi serigala ada rumahnya. Burung di udara ada sarangnya, berarti ada tempat tinggal. Tetapi ayat itu berkata, Tuhan Yesus berkata, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, bukan berarti Tuhan Yesus keleleran di jalan-jalan, ya, tidur di emperan rumah orang, tidur di mana, enggak saudara. Dari pernyataan Tuhan Yesus, serigala ada lobangnya, burung di udara ada sarangnya. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti saudara, Tuhan Yesus tahu dan berpadan hidup dengan keadaan yang dia alami. Jadi dia bisa bersyukur. Ya, itu sebabnya saudara dikatakan Rasul Paulus, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kecukupan. Dia merasa makmur di dalam hidupnya. Dan ingat saudara, ada banyak orang, juga ada banyak pendeta yang mengajarkan kalau makmur itu berarti hidup berkelimpahan secara materi yang ada di dunia. Itu salah. Itu salah. Perasaan makmur, kecukupan dan tidak kekurangan saudara, ini adalah produk hasil dari hidup saudara dan saya bisa bersyukur. Ketika saudara dan saya bisa bersyukur, kita akan menikmati rasa cukup. Walaupun dalam keadaan kekurangan, kita akan dapat menikmati rasa cukup. Makanya firman Tuhan, ya, kalau saudara baca, ada satu ayat yang berkata, asal ada makanan dan pakaian cukup itu bagiku. Maksudnya apa? Itu loh kemakmuran. Jadi kemakmuran di sini bukan bicara soal materi, bukan kekayaan yang ada di dunia ini yang saudara dan saya miliki. Tetapi makmur, perasaan cukup dan tidak kekurangan itu hasil, itu produk dari orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang hidupnya berkelimpahan di dunia ini? Berapa banyak orang yang mempunyai harta yang berkecukupan, tetapi hidup mereka tidak merasa cukup. Mereka selalu merasa kekurangan. Mereka selalu merasa kekurangan. Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Karena nggak bisa mengucap syukur. Nah itu sebabnya saudara, ayo saudara, nikmati hidup kesejahteraan atau menikmati kesejahteraan itu dengan Tuhan. Ya, ketika kita menikmati itu, saudara, kita akan menikmati rasa aman.
Saudara akan menikmati rasa sentosa. Kemudian saudara dan saya akan menikmati rasa kecukupan makmur di dalam hidup ini. Ya, tadi saya sudah katakan berapa banyak orang yang hidupnya melimpah secara materi. Tapi mereka tidak pernah menikmati rasa makmur di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak pernah merasa cukup. Kalau saudara dan saya tidak pernah merasa cukup, kita tidak akan menikmati perasaan makmur yang Tuhan akan berikan dalam hidup ini. Ya saudara, Tuhan Yesus juga pernah berkata, apa untungnya seseorang memperoleh seluruh kekayaan yang ada di dunia atau memperoleh seluruh dunia dengan segala kekayaannya, kalau hidupnya, jiwanya binasa. Apa untungnya? Apa untungnya? Ya saudara, nggak ada untungnya. Karena kita akan menikmati apa yang ada di dunia ini ya sampai di dunia. Tapi hidup kekal, sorga, kita tidak miliki. Maka Tuhan Yesus juga pernah memberi contoh orang kaya yang bodoh. Ya, dia cuma bingung dengan melakukan pekerjaannya, terus pesta pora mengikuti keinginannya, bersuka-suka dengan kekayaannya. Dan pada akhirnya firman Tuhan berkata, "Hai kamu orang kaya yang bodoh, malam ini jiwamu akan dicabut daripadamu. Nyawamu akan dicabut." Untuk siapa kekayaanmu? Bukan berarti saudara tidak boleh kaya. Bukan berarti kita tidak harus kerja. Kerja yang rajin. Ya, kerja yang sungguh-sungguh supaya saudara berhasil, tapi keberhasilanmu, kekayaanmu, uangmu jangan sampai mengikat hidupmu. Simpan harta di sorga, bukan di dunia. Kalau harta di dunia ini diambil maling, diambil rampok, dirusak oleh karat ngengat. Tetapi harta di sorga, yaitu kekayaan firman yang saudara dan saya miliki, itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Ya saudara, mari saudara nikmati poin yang ketiga, makmur, yaitu kecukupan dan tidak kekurangan. Ingat, bukan soal materi, tapi itu produk dari saudara dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang keempat, nikmati kesejahteraan. Berarti saudara pada puncaknya yaitu kita akan selamat. Selamat itu bebas dari bahaya bencana, itu arti dari bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bebas dari bahaya dan bencana. Nah, saudara, tadi saya sudah singgung, selamat atau keselamatan itu usaha Allah mengembalikan saudara dan saya kepada rancangannya yang semula. Ya. Selamat itu bukan masuk sorga. Tetapi ketika saudara dan saya selamat, berarti saudara dan saya kembali kepada rencana Allah yang semula. Tadi saya sudah singgung, ketika manusia pertama dijadikan oleh Tuhan, ya ada satu rencana supaya manusia itu hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Atau sekarang yang kita belajar dari Matius pasal 7. Ayat 21, 22, 23, yaitu orang yang hidup melakukan kehendak Bapa itu orang yang hidup di dalam rencana Allah yang semula. Nah, saudara, ketika kita selamat berarti kita bebas dari bahaya, dari bencana. Itu berarti saudara dan saya dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Ketika saudara dan saya kembali kepada rencana Allah yang semula, hidup menurut kehendak Allah, kehendak Bapa, maka sudah pasti saudara dan saya akan selamat. Artinya kita akan diberi kesempatan tinggal di sorga. Itu loh saudara. Ya, jadi jangan berpikir lagi kalau orang selamat itu berarti masuk sorga. Enggak. Ya, selamat berarti orang itu dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Dan ketika dia ikut hidup di dalam rencana Allah yang semula, sudah pasti dia akan masuk sorga. Ya, gampang sebetulnya. Tetapi saudara, ketika Allah berusaha untuk mengembalikan saudara dan saya kepada rencana Allah yang semula, kita harus meresponnya. Kita harus menanggapinya. Jangan saudara cuma ngomong, Tuhan saya mau masuk sorga. Tapi hidup enggak karuan. Hidup enggak seperti yang diinginkan oleh Allah. Enggak bisa saudara.
Ya, nggak bisa. Saya sudah sampaikan, saya sudah singgung. Dunia punya aturan. Seluruh yang ada di dunia ada aturan. Dan sorga pun punya aturan. Ya, punya tata tertib. Jadi kalau kita mau, saudara, menikmati hidup dalam kesejahteraan, ayo hiduplah. Ya, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita hidup. Ya. Jadi ingat, selamat bebas dari bahaya bencana berarti ketika saudara dan saya hidup kembali kepada rencana Allah yang semula, saudara akan bebas dari bahaya, saudara akan bebas dari bencana, saya juga, dan kita akan tinggal di dalam sorga. Ya? Ayo nikmati kesejahteraan itu mulai sekarang. Ya, kesejahteraan itu tidak cuma tunggu kita di sorga, enggak. Rasa aman, ya, keadaan aman saudara akan dapat nikmati di dunia ini. Tadi saya sudah singgung, rasa aman bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah tapi kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melindungi kita. Kemudian sentosa, kita juga dapat menikmati, ya, bebas dari kesukaran. Ketika kita hidup di dalam rasa sentosa daripada Tuhan, kesukaran yang saudara dan saya alami itu akan membuat kita rasa senang. Ya, ketika kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena saudara kita tahu semua hanya bersifat sementara. Ya, kemudian aman. Aman bukan berarti saudara kita benar-benar bebas. Tapi saudara, kita menikmati rasa aman itu karena itu bisa kita alami lewat hasil saudara dan saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ayo nikmati kesejahteraan itu, yaitu selamat. Supaya saudara dan saya dikembalikan kepada rencana Allah yang semula. Ketika saudara dan saya dikembalikan pada rencana Allah yang semula, kita meresponnya, kita menanggapinya, kita hidup seperti apa yang mau kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Maka saudara benar-benar akan selamat. Kita diberi hak. Tadinya kita tidak punya hak tinggal di sorga. Lewat kematian Tuhan Yesus, saudara dan saya diberi hak tinggal di sorga. Lewat kematian Tuhan Yesus, kita dipatutkan tinggal di sorga. Ya, kita diberi kesempatan tinggal di sorga. Tinggal saudara mau apa enggak. Sekali lagi firman Tuhan kami sudah sampaikan, kami sudah ajarkan. Saudara mau merespon apa enggak itu hak saudara. Ya, kalau kita mau menikmati hidup di dalam kesejahteraan daripada Tuhan, mulai di bumi sampai kita masuk di sorga, ayo saudara raih itu. Dan saudara, saya harus berjuang hari-hari ini. Jangan main-main lagi saudara. Saudara lihat gempa Cianjur itu cuma 5,6 skala Richter. Hampir 400 jiwa mati. Hampir 400 jiwa mati. Cuma 5,6. Alkitab berkata menjelang kedatangan Tuhan Yesus, ya, dunia ini akan digoncang. Kesukaran akan terjadi, huru-hara akan terjadi, bencana alam akan meningkat. Saudara mau lari kemana? Saya mau lari kemana ketika itu terjadi? Ayo nikmati kesejahteraan yang daripada Tuhan. Ya saudara, prediksi atau ramalan cuaca yang akan terjadi di Indonesia. Sudah tahun lalu diramalkan akan terjadi gempa besar. Sampai hari ini belum, tapi bukan berarti tidak akan terjadi. Bukan berarti tidak akan terjadi. Ya saudara, kalau ahli-ahli geologi itu meramalkan apa yang akan terjadi, saudara, itu akan terjadi. Mungkin waktunya tertunda, tetapi itu pasti terjadi. Saudara mau kemana? Kita mau kemana? Yo, hidup di dalam kesejahteraan daripada Tuhan. Ya, untuk saudara bisa menikmati kesejahteraan dari Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut, dengan hormat, dengan gentar, dan dengan patuh. Maka saudara, kita akan menikmati kesejahteraan yang daripada Tuhan. Ayo masuk ke dalam perhentian Tuhan. Masuk ke dalam perhentian Tuhan.
Supaya kita benar-benar menikmati kesejahteraan itu daripada Tuhan ya. Tuhan berkati.